Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Su Yi berpikir sejenak, dan berkata, jika Anda paling tertarik, adalah wajar untuk mencari jalan. Jika tidak, tidak ada yang lain selain kesenangan. Qingya tersenyum dan berkata, saya memiliki sedikit kesamaan dengan saudara Su Yi, saya hanya paling tertarik pada kesenangan. Lalu mengapa saudara Su Yi begitu terobsesi untuk mencari jalan? Dia tiba-tiba menyadari bahwa jika dia terus berbicara seperti ini, gadis yang sepertinya memiliki banyak pertanyaan di perutnya pasti akan terus bertanya. Untungnya, Ling Yunhe mengeluarkan buah persik merah terang dan api pada waktunya dan menyerahkannya kepada Qingya. Perhatian gadis itu langsung terfokus pada makan buah persik, dan sudut mulutnya terangkat kegirangan. Di jalan berikutnya, Su Yi, Tuan dan pelayan Yuan Heng, Ling Yunhe dan Tuan dan murid Qingya pergi ke Daxia bersama. Dalam perjalanan, tidak ada lagi badai. Dalam setengah bulan, hari ke-9 Agustus. Sore ini, Sungai Lingyun menunjuk ke gunung yang bergulir di kejauhan. Su Yi mengangguk. Sudah 1 bulan 7 hari sejak saya meninggalkan Dazu pada hari kedua bulan Juli. Memikirkan rencana perjalanan di sepanjang jalan, Su Yi menyadari seberapa jauh jarak antara Dazhou dan Daxia. Jika itu adalah negara kultivasi, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Yuan Hang menunjukkan kerinduannya. Tentu saja itu benar. Ling Yunhe berkata, di Daxia, kekuatan budidaya apapun, yang ditempatkan di negara lain, memiliki latar belakang untuk mendominasi suatu negara. Dan seperti 4 garis keturunan Dao teratas di Daxia, di setiap baris, ada biksu hebat dari jalur spiritual. Melihat seluruh benua Changqing, mereka dapat disebut raksasa dengan latar belakang yang sangat kuat. Sekarang, baik Su Yi maupun Yuan Hang telah mengetahui bahwa apa yang disebut 4 silsilah Dao besar, adalah Sekte Pedang Tiansu, Sekte Qingyi Dao, Kuil Yuntian, dan Kuil Mahachan. Di mata orang-orang duniawi, para praktisi dari 4 tradisi besar ini tidak berbeda dengan para dewa yang sebenarnya. Bahkan di seluruh benua Changqing, 4 silsilah Dao besar ini dapat disebut sebagai puncak dunia, terlepas dari dunia. Inti dari ini terletak pada kenyataan bahwa masing-masing dari 4 orang bijak agung ini memiliki seorang kultivator spiritual yang hebat, dan jumlahnya tidak sedikit. Selain 4 garis keturunan besar ini, masih ada 3 klan utama di Daxia. Dikatakan bahwa akar setiap klan dapat ditelusuri kembali ke 30.000 tahun yang lalu, dan latar belakangnya tidak terduga. Ling Yunhe berkata dengan emosi, namun, jika Anda berbicara tentang orang-orang paling kuat di Daxia, itu adalah keluarga kerajaan Daxia. Kaisar Xia hari ini bahkan lebih heroik, seperti raksasa legendaris. Sejak beberapa tahun yang lalu, dia adalah seorang biksu hebat di tingkat spiritual. Dikatakan bahwa dia adalah seorang Taois. Sangat dalam sehingga telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Yuan Hang mendengar ledakan kegembiraan. Su Yi tidak terkejut. Sambil berbicara, kelompok itu terbang di atas Gunung Yunmang. Gunung ini bergelombang, luas dan membentang, sangat megah dan megah. Gunung Yunmang ini bersebelahan dengan Daxianan. Di perbatasan Xinjiang, di masa lalu, monster merajalela di pegunungan, dan ada beberapa raja monster yang sangat kuat, yang dapat digambarkan sebagai gunung yang ganas. Ling Yunhe berbicara dengan fasih, namun, gunung ini kaya akan produk, tidak hanya banyak obat spiritual, tetapi juga mengubur tambang spiritual. Obat mujarab. Menurut rumor, seorang biarawan pernah menemukan reruntuhan sebuah gua di gunung ini, dan ada teratai sutra emas kelas 7 di dalamnya. Itu dilelang di kota Jiuding, dan akhirnya dijual dengan harga setinggi langit 800 peringkat. 6 batu roh. Ada juga desas-desus bahwa ada urat spiritual yin absolut yang terkubur di kedalaman gunung ini, tetapi ada ular piton raksasa yang menakutkan bercokol di sekitarnya. Jangan mendekat. Mendengar ini, Su Yi segera berhenti dan berkata, Yin Limai mutlak. Ling Yun Herod, itu hanya rumor. Su Yi memikirkannya sebentar, dan berkata, aku akan mencobanya dan aku akan bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Berbicara, dia berdiri tegak, melirik gunung yang luas di bawah, mengambil napas dalam-dalam,
dan dengan cepat membentuk segel dengan 10 jari dari kedua tangan. Vitalitas yang didistribusikan di langit terdekat, seolah tertarik, berkumpul menuju segel di antara tangan Sui. Di bawah tatapan penasaran Ling Yunhe, Yuan Heng, dan lainnya, mereka melihat segel yang dipadatkan oleh Sui, yang tiba-tiba naik ke udara, berputar dan berputar, memancarkan cahaya yang indah dan berwarna-warni. Hujan. Tidak lama kemudian, anjing laut itu tiba-tiba berubah menjadi burung pipit yang lincah, pertama-tama menyisir bulunya dengan paruhnya, lalu mengepakkan sayapnya ke arah barat laut. Adegan indah ini, melihat mata Qingya bersinar, dan berkata dengan tegas, "Saudara Sui, sihir macam apa ini? Ayo, kita akan mengikuti." Berbicara, Sui sudah mulai mengejar burung pipit. Yang lain terlibat dalam aksi itu. Setelah terbang selama seperempat jam, burung gereja di kejauhan tiba-tiba menukik ke langit dan menyapu ke arah gunung di bawah. Senyum muncul di bibir Sui, dan berkata, "Memang ada pembuluh darah spiritual di Gunung Yunmang ini. Adapun apakah itu kapal spiritual Jueyin, kita perlu menyelidiki lebih lanjut." Ketika mereka berbicara, kelompok itu tidak menunda, dan terus mengikuti burung pipit ke sungai gunung. Tempat ini dikelilingi oleh pegunungan dan pegunungan, dipenuhi kabut, dan ada aliran sungai yang berkelok-kelok melewati pegunungan, mengeluarkan suara gemerisik. Begitu mereka tiba, semua orang merasakan hawa dingin di wajah mereka. Yuan Heng adalah elang emas, mahir dalam air, dan dengan sedikit perasaan, seluruh tubuhnya tersentak, dan berkata, "Tuan, air di sini dingin dan menusuk tulang, jelas bukan tempat biasa." Sui baru saja mengatakan ini ketika suara keras tiba-tiba datang dari pegunungan yang jauh. "Tempat ini telah diblokir oleh Yuanyang Lingzong, silakan pergi sesegera mungkin, jika tidak, Anda akan dipotong." "Persetan. Jangan salahkan aku karena menunggu." Suara berisik itu masih bergema, dan sekelompok sosok terlihat dari kejauhan, pria dan wanita, semuanya memaki dan terlihat jelek. "Temanku, apa yang terjadi di kejauhan?" Ling Yunhe menghentikan seorang pria kurus dan bertanya. Pria kurus ini awalnya sedikit tidak sabar, tetapi ketika dia merasakan napas dari Ling Yunhe, seluruh tubuhnya tersentak. "Saya buru-buru berkata, melapor kepada para senior, kenyamanan sebelumnya adalah, lembah Cuihan, dan beberapa ramuan sering dapat diambil di dekatnya, tetapi ketika saya datang ke sini hari ini, tempat ini dikelilingi oleh orang-orang dari Yuanyang Lingzong. Jangan biarkan orang lain mendekat sama sekali." Ling Yunhe menyela, "Mengapa Yuanyang Lingzong memblokirnya?" Pria kurus itu tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak jelas. Ayo pergi dan melihat-lihat." Sui berjalan ke kejauhan terlebih dahulu, dan burung pipit yang dipadatkannya dengan Little Spirit Sparrow sudah terbang ke kejauhan. Ling Yunhe mereka dengan cepat mengikuti. Di kejauhan, saya melihat sebuah lembah muncul, udara dingin menyelimuti, dan lapisan es mengembun di vegetasi di dekatnya. Di pintu masuk lembah, ada sekelompok pria kuat, baik pria maupun wanita, semuanya dengan momentum yang luar biasa. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berjubah ungu, duduk di atas batu sambil minum, dengan santai. Ketika dia melihat Sui dan rombongannya, seorang pemuda berjubah Cina segera memarahi. "Bukankah aku sudah memberitahumu untuk keluar, mengapa kamu masih mendekat? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Yuanyang Lingzongku tidak berani membunuh orang?" Yang lain juga menunjukkan ketidaksabaran, satu persatu membunuh. "Aneh, kita tahu bahwa Yuanyang Lingzong kita sedang berbisnis, bagaimana mungkin ada orang yang tidak takut mati?" Pria parubaya berjubah ungu yang duduk bersila di atas batu menghela nafas, meletakkan kendi di tangannya, dan memandang Sui dan yang lainnya. Sampai ketika dia melihat sungai Lingyun, Zipao setengah baya tertegun sejenak, lalu bangkit dengan tergesa-gesa, mengepalkan tinjunya dengan panik dan berkata, "Yuanyang Dao Zhongli Huai Biao, saya telah melihat senior." Ketika dia berbicara, keringat dingin muncul di dahinya dan jantungnya berdetak kencang. Pihak lain sebenarnya adalah kumpulan bintang. Dan sekte Yuanyang Dao mereka, penatua tertinggi yang paling kuat, hanya ada di alam pengumpulan bintang.
Ling Yunhe berkata tanpa ekspresi, kamu sekte Yuanyang Dao sangat agung, apakah kamu ingin aku keluar dari sini? Zipao setengah baya buru-buru berkata, kesalahpahaman, ini adalah kesalahpahaman, hanya saja para murid itu buta, dan saya meminta para senior untuk memaafkan saya. Para pria dan wanita muda itu juga menyadari bahwa itu tidak baik saat ini, dan mereka tetap diam. Ling Yunhe melirik Sui dan melihat bahwa yang terakhir tidak memiliki rencana untuk mempedulikannya, jadi dia berkata, lupakan saja, yang bodoh tidak bersalah, kalian semua menyingkir. Zipao setengah baya menghela nafas lega, tetapi tidak bisa menahan rasa malu, dan berkata, sejujurnya, Sekte Yuanyang Dao saya sedang menjajaki peluang di kedalaman lembah, dan Master Sekte memiliki pesan, izinkan saya menunggu penjaga di sini, tidak ada yang diizinkan untuk mendekat, Anda tahu, bisakah Anda kembali lagi lain hari? Ini. Ling Yunhe menatap Sui. Insiden ini melibatkan tindakan kekuatan kultivasi. Meskipun dia tidak takut, dia juga ingin mendengar ide Sui. Sui berkata dengan ringan, sebidang tanah tanpa pemilik, siapapun bisa datang, Yuan Heng, kamu datang untuk membuka jalan. Pendekatan sekte roh Yuanyang ini mungkin bisa menakuti para pembudidaya biasa, tapi bagaimana mungkin menakuti Sui? Iya. Yuan Heng berdiri langsung, seluruh tubuhnya meraung, melangkah maju, dan berkata dengan dingin, saya menyarankan Anda untuk minggir, jika tidak, berhati-hatilah untuk tidak menyelamatkan hidup Anda. Suara itu membosankan dan menggelegar, dan kekuatan tirani Yuan Heng juga hanyut seperti air pasang. Orang-orang parubaya berjubah ungu dan yang lainnya telah benar-benar mengubah warna mereka. Saya tidak pernah berharap bahwa pihak lain akan berani menerobos bahkan ketika mereka tahu mereka berasal dari Yuanyang Lingzong. Ini jelas karena mereka tidak memandang Yuanyang Daozong mereka. Meskipun Yuan Heng hanya memiliki basis kultivasi Inedia, tetapi tubuhnya adalah naga emas yang telah berkultivasi selama ratusan tahun. Ketika dia melangkah maju, pria parubaya berjubah ungu dan yang lainnya semuanya berubah. Bukannya mereka takut pada Yuan Heng, tetapi mereka khawatir begitu mereka bergerak, tokoh besar seperti Ling Yunhe tidak akan berdiri dan menonton. Konflik ini akan segera pecah. Sebuah teriakan keras datang dari kedalaman lembah Cuihan. Hal yang tidak menyenangkan itu jauh dariku. Pergi-pergi. Suara itu masih bergema, dan aku melihat cahaya indah datang dari kedalaman lembah. 6 pria dan 3 wanita. Dia dipimpin oleh seorang pria berjubah merah, yang sosoknya setinggi gunung, dan dia mengintimidasi. Mereka melarikan diri dengan sangat cepat, dan mereka semua tampak sedikit malu, seolah-olah sesuatu yang buruk terjadi dan mereka harus melarikan diri. Sampai mereka tiba di pintu masuk lembah, pria berjubah merah dan yang lainnya merasa lega dan memperlambat langkah mereka, tetapi ekspresi semua orang tetap ngeri. Temui Raja. Orang-orang parubaya berjubah ungu dan yang lainnya saling menyapa, seolah melihat penyelamat, mereka juga lega. Pria berjubah merah adalah penguasa Yuanyang Lingzong, Yan Junsan, orang yang ada di dinasti Yuan. Orang-orang yang mengikuti Gunung Yanjun semuanya adalah tokoh besar Yuanyang Lingzong. Salah satu lelaki tua dengan sosok kurus dan jubah biru laut, bernama Lai Changqiao, adalah satu dari 2 tetua yang masih hidup dari sekte roh Yuanyang. Apa masalahnya? Mengenakan jubah merah, mata Yan Junsan menyapu sekeliling, ketika dia melihat Yuan Heng dan Sui dan yang lainnya di kejauhan, alisnya berkerut. Pria parubaya berjubah ungu melangkah maju dan dengan cepat menjelaskan apa yang terjadi barusan. Tiba-tiba, Yan Junsan dan yang lainnya semua memandang sungai Lingyun di kejauhan. Tidak mungkin. Di antara kelompok Sui, Ling Yunhe dan pembudidaya lainnya di alam pengumpulan bintang tidak diragukan lagi yang paling mencolok. Berani menanyakan nama Yuzun. Yan Junsan berbicara dengan suara yang dalam. Daki, sungai Tianyi Jiange Lingyun. Ling Yunhe tampak datar. Yan Junsan menunjukkan ekspresi terkejut, dan ekspresinya sedikit serius. Daki, negara terbesar kedua di benua Changqing. Ini juga merupakan kekuatan kelas 1 di Daxia. Ternyata itu adalah teman Tao Tianyi Jiange. Yan Junsan berpikir sejenak, lalu melambaikan tangannya, minggir dan biarkan teman-teman Tao Tianyi Jiange lewat.
Pria parubaya berjubah ungu dan yang lainnya dengan cepat mundur. Terima kasih. Ling Yunhe membungkuk sedikit, dan kemudian pergi ke lembah bersama Su Yi dan yang lainnya. Berbahaya. Kami telah mencoba membobolnya secara paksa sebelumnya, tetapi kami diblokir oleh binatang buas yang sangat menakutkan. Jika tidak, kami tidak akan pernah kembali ke sini. Ling Yunhe membeku di dalam hatinya dan mengangguk. Adapun Su Yi, dia mengabaikan Yan Junsan dan yang lainnya dari awal hingga akhir. Faktanya, Yan Junsan dan yang lainnya tidak peduli padanya, seorang pemuda di negara bagian Inedia. Baru setelah dia melihat Su Yi dan yang lainnya menghilang, Lai Changqiao yang kurus dan kurus berkata, Tuan Sekte, apakah Anda berencana untuk belalang menangkap jangkrik atau oriole di belakang? Mata Yan Junsan berkedip dan dia menggelengkan kepalanya, jika Ling Yunhe benar-benar dapat membunuh makhluk pembunuh itu. Lai Changqiao berkata, apa rencana Master Sekte? Saya khawatir kita akan memanfaatkan api dan memanfaatkan kesempatan untuk masuk. Lai Changqiao mengangguk, memang. Yan Junsan tampaknya akhirnya mengambil keputusan dan berkata, kami Yuanyang Lingzong tidak boleh melepaskan kesempatan ini. Pintu yang bagus. Iya. Seorang pria parubaya berjubah abu-abu bergegas pergi. Lai Changqiao mengerutkan kening dan berkata, Master Sekte, jika ketiga sekte ini bercampur, akan ada banyak variabel. Yan Junsan berkata, pamannya juga tahu bahwa hanya dengan kekuatan Yuanyang Lingzong kami tidak dapat memperoleh keberuntungan ini. Hanya dengan bergabung dengan tiga sekte lainnya kami dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan bagian dari kue. Setelah jeda, matanya memancarkan pandangan dingin, dan dia berkata, apalagi, jika Ling Yunhe dan yang lainnya benar-benar bernasib buruk dan memenangkan kesempatan ini, maka kami juga hanya meminjamnya. Tangan ketiga sekte itu ada di sini untuk bersihkan Ling Yunhe dan yang lainnya. Mata Lai Changqiao berbinar, mengusir harimau dan menelan serigala. Yan Junsan tersenyum dan berkata, itu juga tergantung pada apakah Ling Yunhe dan yang lainnya memiliki kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan ini. Singkatnya, bagaimanapun, nasib baik ini harus memiliki Yuan kita. Bagian dari Yang Lingzong. Lembah Cuihan. Pada akhirnya, baik Yuan Heng dan King Ya harus menjalankan kultivasi mereka untuk melawan invasi energi dingin dan dingin itu. Su Yi tampaknya tidak sadar, berjalan di kabut dingin tanpa pengaruh apapun. Dalam perjalanan, Ling Yunhe berkata, rekan Taoisu, saya curiga Biksu Yuanyang Lingzong tidak akan melihat kita mengambil kesempatan di lembah ini. Su Yi dengan linglung berkata, jangan memperhatikan ini, jika mereka benar-benar berani campur tangan, mereka akan membunuh mereka. Merebut peluang dan hal-hal lain, dia telah mengalami banyak hal di kehidupan sebelumnya, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui pikiran para biksu di Yuanyang Lingzong? Membunuh adalah. Ling Yunhe membeku sesaat, matanya sedikit aneh, ya, untuk keberadaan seperti Su Yi, bagaimana mereka bisa peduli tentang ini? Aku tidak tahu gelombang seperti apa yang akan dibuat Su Yi ketika dia tiba di Daxia dengan temperamen dan kekuatannya. Ling Yunhe menghela nafas pada dirinya sendiri. Setelah secangkir penuh waktu minum teh, Su Yi berhenti tiba-tiba dan melihat ke kejauhan. Ini sudah jauh di lembah hijau, dikelilingi oleh pegunungan di tiga sisi, gunung-gunung menjulang ke langit, dan kehampaan diselimuti kabut putih dan dingin. Ledakan. Tiba-tiba, udara dingin biru menyapu kabut, seperti kilat, dan menyelimuti Su Yi yang berdiri di garis depan. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa kabut yang mengambang di kehampaan di dekatnya tiba-tiba membeku dan memadat saat hawa dingin biru menyapu. Ling Yunhe dan yang lainnya tiba-tiba mengecilkan pupil mereka, ngeri, dan sirkulasi qi dan darah di seluruh tubuh mereka terpengaruh, menjadi stagnan, dan arus dingin seperti membekukan orang menjadi es batu. Jika tidak semuanya sudah beroperasi, hanya pukulan ini saja dapat menimbulkan kerusakan besar pada mereka. Yin absolut dan setan dingin. Benar saja, pasti ada distribusi urat nadi spiritual Yin mutlak di sini. Su Yi menunjukkan senyum. Dia melambaikan lengan bajunya. Ledakan. Napas. Terlihat dengan mata telanjang, arus dingin biru membuat suara melengking, dan dalam sekejap mata, itu diuapkan oleh api yang mengamuk. Kabut dingin yang membekukan di dekatnya juga meleleh dan runtuh.
Pemandangan yang jauh juga menjadi jelas. Di jalan di depan, gunung gelap muncul, dan bagian bawah gunung adalah pintu masuk gua. Di depan gua, ada ular piton raksasa seputih salju dengan kepala sebesar batu, pupil biru, dan tubuh besar seperti ember. Cahaya biru yang dingin. Spesies alien kuno, Xuanxia Snow Piton. Wajah Ling Yunhe sedikit berubah. Piton salju misterius di depanku jelas telah dibudidayakan selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan auranya menakutkan dan dingin, yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik dari Star Gathering Realm. Sebagai monster, Yuan Heng secara alami merasakan perasaan yang paling dalam. Ketika dia melihat ular sanca salju yang misterius, dia merasakan sesak di hatinya. Ini pasti monster. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa sebelum pihak lain benar-benar berubah, nafasnya sudah sangat menakutkan, tidak ada yang berani membayangkan betapa kuatnya ketika itu berubah. Qingya tampak bodoh dan tak kenal takut, matanya yang indah melebar, dan dia berseru, sungguh ular piton yang indah. Apakah itu indah? Ini jauh lebih buruk daripada leluhurnya, Ice Chi. Su Yi berbicara dengan tenang. Bing Chi, makhluk kuat dari binatang roh asli kuno, keturunan Cilong. Silsilah Cilong memiliki 3 keluarga besar, Chi Api, Chi Es, dan Chi Guntur. Di antara mereka, Lei Chi adalah Cilong ortodoks, dan juga dianggap sebagai Cilong berdarah murni, yang terdaftar di Zen Spirits and Divine Beasts. Dalam kehidupan sebelumnya, Su Yi menangkap Cilong yang berdarah murni untuk memperbaiki satu ramuan obat, dan meminta pihak lain untuk dengan patuh menyumbangkan 100 kati darah spiritual. Cilong dibandingkan. Begitu Su Yi mengucapkan kata-kata ini, dia melihat ular piton seputih salju melingkari pintu masuk gua di kejauhan, tiba-tiba melihat sepasang murid merah, mengunci Su Yi seperti pisau, huruf ular. Dia mendengus dan mengeluarkan suara wanita yang dingin dan serak dengan sedikit daya tarik yang unik. Hanya seorang pria kecil yang telah berkultivasi di alam bigu, dan nadanya benar-benar tidak kecil. Saya menyarankan Anda untuk pergi sesegera mungkin, dan jangan memaksa saya untuk melanggar aturan saya dan membunuh. Qingya berteriak dengan wow, matanya bersinar, piton cantik ini ternyata seorang wanita muda. Jika berubah menjadi bentuk manusia, betapa cantiknya itu. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.